Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahril Ahmad Yusuf dari kelas A dengan NIM 08. Jadi sini saya akan mengevaluasi tentang pembelajaran saya yaitu array 1 dimensi dan 2 dimensi. Nah, untuk array itu sendiri adalah suatu tipe data yang di dalamnya berisi banyak kumpulan data. Jadi di dalamnya itu banyak elemen ya di satu tipe data. Untuk deklarasinya itu adalah kita deklarasikan dulu, kemudian nama arraynya, misalkan angka, kemudian kotak kurung ini adalah untuk mengisi banyaknya elemen atau banyaknya data di dalam array tersebut dalam tipe data ini. Nah, kemudian tutup kurung jarum seperti ini 12 misalkan seperti ini ya. Nah, ini itu adalah banyaknya elemen ya. Dan 12 itu ada nilai dari elemen tersebut. Misalkan di dalam posisi ini 12 adalah elemen pertama, 90 elemen kedua, 80 elemen ketiga. Nah, untuk outputnya sendiri itu agak berbeda ya, soalnya menggunakan indeks. Nah, indeks ini adalah posisi elemen dikurang 1. Jadi misalkan 12, posisi elemennya pertama. Dia ada posisi pertama dikurang 1 kemudian 0. Jadi ketika ingin memanggil 12, angka di sini adalah 0. Misalnya kita ingin memanggil 80, 3 dikurang 1, 2. Nah, seperti itu ya 80. Nah, sebenarnya kalau menggunakan output gini bakal lama karena akan satu-satu. Jadi biasanya array itu menggunakan looping. Misalkan ini i sama dengan 0, i kurang dari 3 ya, yaitu banyaknya jumlah elemennya karena menggunakan indeks. Nah, seperti ini. Agar lebih rapi kita kasih space ya. Nah, 12, 90, 80. Jadi biar lebih gampang biasanya menggunakan looping untuk menampilkan array atau misalkan memasukkan nilai uh, nilai elemen di dalam programnya. Seperti itu juga bisa ya, misalkan mengganti variabel ini. Jadi misalkan kita ingin buat list peserta ya, list peserta, misalkan int peserta, jangan peserta deh, p aja ya, p menandakan peserta. Nah, misalkan code masukkan banyaknya peserta. Nah, kita masukkan banyak peserta, cin misalkan pesertanya itu ada berapa gitu ya. Nah, kemudian menggunakan string ya, karena kita akan memasukkan uh, nama-nama dari peserta tersebut, dan ini adalah banyaknya elemen yaitu banyaknya peserta. Nah, kalau ingin masukkan nilai dari elemen tersebut itu tidak perlu menggunakan sama dengan dan tanda kurung duri lagi, itu tidak perlu. Dan untuk loopingnya itu biasanya menggunakan 2 looping karena yang satu untuk input, yang satu untuk output. Kurang dari p ya, diganti dengan biar konsisten ya, diganti dengan banyaknya elemen tersebut. Ini juga ganti p, juga ganti karena sudah ganti nama array. Nah, kemudian masukkan nama peserta ke, karena looping ya, kita jadi seperti ini, pengen plus 1 yaitu peserta pertama, cin cin nama p, nama i. Oke, kemudian ini kita akan di luarnya aja karena di dalamnya itu looping list peserta inline. Nah, seperti ini ya, code misalkan e plus 1, ini biar lebih rapi saja, ini jadi inline. Oke, seperti ini. Ini oh ya, lupa titik koma. Masukkan banyaknya peserta.
Misalkan pesertanya ada 3 ya. Nama pesertanya pertama Dalil, kedua Kuli, ketiga Poli. Nah, langsung muncul ya semuanya di sini. Jadi array itu sangat berguna ya untuk satu tipe data atau hal-hal yang seperti ini. Ini adalah array satu dimensi. Ini adalah array satu dimensi. Nah, kemudian ada array 2 dimensi ya. Array 2 dimensi. Nah, untuk array 2 dimensi ini sendiri itu seperti menggunakan koordinat ya. Jadi ini menggunakan analisisnya menggunakan matriks saja karena itu lebih mudah. Jadi kita langsung saja buat arraynya deklarasi, misalkan int angka tanda kurung kotaknya ada 2. Jadi ada 2 macam elemen ya. Karena kita menggunakan logika dari matriks ya. Jadi anggap saja ini sebagai baris kotak pertama, kotak kedua menggunakan kolom. Jadi untuk baris misalkan 3, kolomnya 2. Nah, di dalam tanda kurung duri ini ada tanda kurung duri ini sebagai baris. Semuanya isinya adalah kolom. Ada 3 ya. Nah, ini koma 30, misalkan 40, 80, kolom baru lagi 90. Nah, jadi biar terlihat ya matriksnya. Nah, seperti ini aja ya. Lihat ini adalah baris ya. Ini tuh baris menyamping, sedangkan kolom itu bawah. Jadi 12 itu kolom pertama, kedua, ini ketiga. Ini baris pertama, ini baris kedua, kolom 1, kolom 2, kolom 3, seperti itu. Dan untuk outputnya tidak beda jauh dari satu dimensi dengan menggunakan indeks. Jadi misalkan ingin baris pertama, jadi baris yang sini, kemudian nilainya ingin berapa nih, misalkan kolom ketiga itu terakhir ya 60, tapi di indeksnya kurang 1, jadi ke 2, indeks 2 maksudnya. Ya lupa titik koma di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga ini lebih mudah itu menggunakan looping ya, tapi loopingnya ini agak berbeda sedikit karena ini menggunakan 2 looping. Int i sama dengan 0, i kurang dari 2, i plus plus. Nah, ini i nya ini untuk pertama itu menggunakan baris ya. Jadi baris pertama, kemudian ini untuk kolomnya. Jadi baris pertama, kemudian nilai kolomnya, kemudian baris kedua, kemudian nilai kolomnya. Seperti itu. Ya, kita langsung saja lihat ininya. Hasilnya ntar agar lebih ngerti ya. Misalkan enggak, ini ubah jadi i sebagai baris, ini j sebagai kolom. Kemudian biar rapi ada spasi. Nah, setelah j-nya selesai atau kolomnya selesai itu kita menggunakan kita inline ya. Kita spasi soalnya agar terlihat lebih rapi, menandakan kolom barisnya sudah selesai. Nah, jadi seperti ini untuk baris pertama, ini baris kedua, seperti itu. Nah, jadi bisa diganti variabel-variabel juga. Jadi saya ada persoalannya. Soalan saya akan membuat apa ya? Rata-rata mahasiswa. Siswa rata-rata mahasiswa. Oke. Jadi saya akan membuat rata-rata mahasiswa. Misalkan ini int siswa, untuk banyaknya siswa misalkan masukkan banyak siswa. Macin siswa
Ini N lagi mapel ya, code masukkan banyak mapel, cin mapel. Nah seperti ini untuk siswa, ini untuk mapel. Nah kemudian kita jangan lupa float ya, kita gunakan float untuk rata-rata. Nah kemudian bukan menggunakan array. Nah array ini adalah siswa, karena rata-rata itu untuk rata-rata nilai siswanya ya. Jadi dalamnya itu adalah nilai dari siswanya nanti untuk rata-ratanya. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah array-nya. Array-nya apa ya? Misalkan rapot aja lah namanya. Nah siswa ini saya gunakan untuk baris. Jadi dalam baris itu siswa itu di dalamnya ada kolam-kolam, ada nilai-nilainya. Oke, ini rapot siswa mapel. Nah dan nggak perlu maka itu, karena kita akan menggunakan looping untuk input dan outputnya. Kurang dari siswa i++ for int c 0, c kurang dari mapel c++. Ini sama dengan ya? Oh iya salah. Oke, jadi sini kita kasih penjelasan, masukkan banyak, masukkan nilai mapel siswa ke ini sekian nilai siswa ke nilai ke 1 ya, ke 1 mapel ke satu mapel ke ini J ya, karena mapel nline, jangan nline karena kita menggunakan cin, bukan nline tapi ini cin cin rapot siswa mapel. Nggak usah gitu lah. Nah untuk outputnya hampir sama ya, boleh looping ini juga nih output. Nah bedanya ini kita tambahin sini list mahasiswa nline. Ini aku mahasiswa ini siswa ke, misalkan ini siswa berapa ya, siswa berapa tapi gimana, jadi siswa ke I+1 rata-rata ya, kita ntar gunain rata-rata ya, rata-rata siswa rata-rata I 9 gitu. Misalkan siswa ke 1 .
mendapatkan rata-rata segini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, karena kita rata-rata ya, berarti itu adalah total dan banyaknya jumlah mapel. Jadi di dalam looping ini kita tambahkan in total sama dengan 0 ya, karena kita akan menambahkan. Jadi kalau untuk pertambahan itu 0, ntar dipakainya untuk perkalian itu 1, karena kalau 0 ya hasilnya bakal 0. Ntar kita masukkan di sini dikalian. Jadi di dalam J-nya ini, jadi setiap mapel kita akan tambahkan total plus sama dengan rapot siswa mapel. Nah, kemudian setelah selesai baris itu kan siswa. Jadi setelah siswa kita tambahkan kita hasil rata-ratanya. Nah, ini digunakan di sini nih, rata-rata siswa, bukan siswa I. Ini harusnya IJ ya, ini J, sorry ya, karena kita dalam looping jadi gunanya IJ. Ya, itu kesalahan saya ya. I sama dengan total dibagi mapel, seperti ini. Harusnya sudah selesai sih seperti ini. Coba kita run. Oke, kita bisa masukkan banyak siswanya 2 aja deh, mapelnya 3. Nilai siswa ke 1, mapel ke 1 misalkan 30, ini 40, ini 50, ini 0 dah. Sayang banget ya, aduh, jangan sampai 0 sih. 50, 60, 70. Nah, ini oke, kurang rapi ya. Saya lupa menggunakan inline di sini. Oke, 2, 3. Misalkan nih 100, 90, 100, 120, 90. Blok 1 mendapatkan rata-rata 96. Oh ya, ini nggak perlu ada ini ya, loopingnya, karena kita menggunakan I saja. Nah, biar nggak ada loopingan kayak gini lagi. Ini malah jadi triple nih, jadi 3. 96, 100 bagi 100 bagi 100 tambah 100 tambah 90. 290 tambah 3 dibagi 3. 96 kali 96 kali 3 270 288 ya, seperti itu ya. Jadi 190 210, oke, benar ya. Jadi ya seperti ini ya untuk video saja. Sepertinya sampai sini saja ini untuk evaluasi saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.